seperti mana mereka Allah, maka nanti timbul kepada ini bukan berarti menutup segala contoh dan yang lain, tapi memang sederhana. Kalau kita pengen jadi pemain bola, belajarnya ke siapa? Ke Lionel Messi atau ke Sepp Juna? Messi ya. Karena pengen jadi pemain bola itu sama. Kalau kita pengen sukses, pengen mulia, pengen bahagia, nirunya siapa? Ya udah, manusia yang paling sukses, paling mulia, paling bahagia dan membahagiakan banyak orang. Rasulullah contohnya, beliau sholat. Ya, kalau pernah ada yang nanya, bujuk saya biar mau sholat, ada tokoh nanya kayak gitu. Ya, sederhana ya, kita sukses pengen, mati bakal, mulia juga pengen, bahagia masih jauh. Tapi ternyata ada yang sudah menggapai itu semua, tinggal dipilih ya. Ini kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika beliau ingin mengangkat pejabat publik, maka diminta datang ke rumahnya. Nyampe rumahnya, Sayyidina Umar lagi main sama cucunya. Sekadang-kadang orang kalau main sama anak kecil kan tetap lucu-lucuan, banyak contoh masih kompak ya, masih tersisa di dalam hati kita ya. Ya singkat cerita, si calon yang mau diangkat jadi pejabat ini ilfil. Masa gini Umar? Katanya setan aja gak berani ketemu Umar, takut sama yang bocah. Ngeliat ekspresinya kayak gitu, ditegur oleh dia. Kenapa banyak gitu? Gak punya anak cucu apa di rumah? Bahasa kitanya gitu ya. Punya Amirul Mukminin punya. Terus kamu gak pernah kayak gitu sama anak cucu kamu? Terus dalam rumah ini, oh gak pernah sama sekali. Entah beliau menganggapnya takut menurunkan riba atau apa. Maka kata saya, Umar pulang, gak usah jadi diberikan posisi jabatan. Loh kenapa? Apa salahnya? Apa kurangnya kualifikasi saya? Dijawab, kalau kepada darah dagingmu sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad SAW? Kenapa kisah ini yang dipilih? Bismillah, Bapak Ibu yang hadir di sini, insya Allah mewakili rakyat ya. Dan kalau mau jujur, gajinya kan juga dari mereka. Maka sebetulnya poin paling utamanya tuh gimana sih? Apakah saya harus IPK-nya 40 kah? Punya kepintaran apakah? Keterampilan apakah? Ada cara paling sederhana itu kriteria nomor satunya tadi, kita sayang terhadap yang kita wakili istilahnya ya. Karena kalau misalkan gak sayang, gak mempan. Dakwah juga begitu. Rakyat apalagi kok berarti ilmu gak penting, tapi kalau misalkan pakai ilmu gak pakai kasih sayang bisa mental, gak mempan. Contoh ini kejadian di Surabaya, bapak-bapak lagi duduk di motornya di depan lampu merah, nunggu lampu merah. Nah, teriknya matahari kepanasan, di belakang ada yang telat ngerem, kesenggol lah sabornya, bukan badannya, nggak kena tubuhnya, kesenggol motornya sedikit. Kesenggol motornya sedikit. Yang kesenggol itu balik badan sambil ngebrak spakbor belakangnya. Bisa sabar nggak sih? Innallaha ma'as-sabirin, tahu? Ilmunya benar, dalilnya benar, itu Al-Qur'an 153. Betul kan? Tapi nggak pakai rasa cinta, kasih sayang, boro-boro berdamai, berantem tuh Pak di situ ya. Jadi bicaranya kepada Allah,
itu ditunjukkan oleh mereka. Tapi kita nanti akan lihat pangkalnya itu apa sampai berakhlak seperti itu, ya. Maka di kesempatan yang lain, Sayyidina Umar bin Khattab juga pernah mendapat kiriman minyak wangi. Ini kita Fadilatul Amal, ya. Minyak wangi kasturi untuk dibagikan kepada umat, kepada masyarakat. Lalu kan harus dibagi kemasan kecil-kecil, ya, karena datangnya ya 1 drum 1 gentong, maka harus dipisahin ke kemasan kecil-kecil. Beliau meminta sebagian orang untuk, ya istilahnya, di packing ulang, dibungkusin. Tapi beliau sendiri nggak ikut. Ada yang nyeletuk, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau tidak ikut ngambil, tidak ikut bungkus-bungkusin? Beliau jawabnya waktu itu, kalau aku ikut membagikan, ngebungkusin, maka pasti wanginya menempel di tangan. Lalu jika wangi yang menempel itu aku basuh ke bajuku, maka aku baru saja mengambil dan bukan aku. Perkara minyak wangi atau yang nempel itu aja beliau gak berani. Sedih, ya. Maka bicara akhlak itu dari mana? Ada apa bedanya adab sama akhlak? Adab itu dapatnya dari belajar dan ada kitabnya. Bahkan nggak pakai urusan keislaman pun di Eropa ada adab tata cara makan. Ada urutan pisaunya dari yang paling gede sampai paling kecil, tata caranya, cara pakai tisu kan. Kalau kita kan gini ya, gitu ya. Kalau tata caranya itu ada ini, baru dicepit. Ya. Ada kalau itu. Kalau akhlak dapatnya dari ibadah. Surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Pas ganti juznya karena bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Benar sholatnya, benar itu berarti lengkap, rukun, syarat, niatnya juga betul, maka pasti mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tidak betul dari ibadah. Nanti timbul pertanyaan selanjutnya, lalu belajar akhlak ada tuh yang bisa lebih berakhlak daripada yang ngakunya muslim? Jujur, ada nggak yang non muslim sedekahnya lebih banyak daripada kita yang muslim? Yang lisannya lebih santun daripada kita? Yang mungkin lebih gak pernah gibah daripada kita? Bisa jadi ada. Orang bilang katanya di Jepang, di Korea, Singapura, barang hilang di sana nggak akan pindah tempat seminggu juga, paling pindah cuma ke kantor polisi tetap bisa diambil. Kalau bagi yang pernah ke Jepang lagi dibikin ada wacana, kalau kita kan ada kartu flash gitu, isinya apa? Saldo, duit. Di sana pengen dibikin kartu isi saldonya bukan pakai duit, tapi pakai waktu. Isi saldonya 60 menit. Nanti saking tepat waktunya mereka dari kota A ke kota B, nanti ditempel saldo Anda dari 60 menit berkurang jadi tinggal 30 menit. Segitu online-nya, ya, segitu. Disiplin tidak? Nah ini Masya Allah, ya. Dan itu akhlak Nabi. Tapi kita tahu ternyata industri film porno terbesar masih dari sana. Ini renungan sedikit, ya. Jadi di Jepang itu banyak film porno katanya karena orang tuh pada nggak mau punya anak. Bagi mereka punya anak itu kebodohan, ya, harus bangun tengah malam keluar biaya syahwat bangkit, mereka tinggal ke prostitusi kok. Sampai ada yang mikir gitu, sampai ada yang nikah sama adim, ya, dibayangin jadi dia punya istri khayalan aja, ya. Di Korea banyaknya drama romantis karena ternyata perceraian tinggi di sana, jadi dibikin nikah tuh indah banget, ya. Di Indonesia kenapa banyaknya film azab kita? Gak usah dijawab, baik, itu renungan, ya. Kita balik lagi. Oke, di sana disiplin, katanya tepat waktu dan sebagaimana macamnya, karakternya bagus saja. Tapi ternyata ya masih didapati. Kalau mau jujur-jujuran tetap dulu di paling tinggi, masih di sana, ya. Di Indonesia mah ada yang hidupnya menurut kita pahit, tetap aja masih cengengesannya. Mungkin bukan masalahnya yang terlalu berat, cuma syukurnya aja kali yang tidak ada, ya. Maka ini juga menjawab kenapa kalau misalkan aku mah nanti aja berkerudungnya, yang penting hati aku berkerudung dulu daripada udah berkerudung masih juli, masih gibal, ya. Mending akhlaknya dulu.
soalnya bicara akhlak tadi ibarat pohon. Nah, akhlak itu kalau di pohon dia sebagai buahnya. Nah, buah kan pasti harus ada akar sama batangnya. Nah, akar sama batangnya ini dia. Akarnya adalah akidah yang benar, bertauhid kepada Allah. Batangnya, kalau iman sudah benar, maka batangnya adalah syariat yang dijaga. Iman sudah benar akan rela keseharian, tingkah lakunya semua ikut syariat. Baru nanti buahnya di akhlak. Kita urutin satu-satu. Akhlak, tauhid, ada akidah yang bertauhid. Nah, ini gak cukup berarti bahwa Tuhan itu satu, ya Allah. Enggak. Termasuk meyakini rezeki sudah Allah jamin. Aku, saya, bapak, ibu dilarang mati sebelum semua rezeki yang Allah janjiin bakal jadi milik kita waktu kita masih di rahim ibu kita. Itu kalau belum diterima semua nggak boleh mati. Nggak boleh mati. Pernah dengar cerita bahwa cemplung ke sumur? Kisah nyata. Cemplung ke sumur minta tolong, ada yang tolong naik biar tenang, dikasih minum susu dulu baru dia duduk. Begitu udah tenang baru ditanya, bapak kok bisa jatuh? Gak tahu ya, saya peragain ya. Tadi saya berdiri di sini, terus gimana? Jatuh lagi. Tapi jatuhnya kedua mati. Apa hikmahnya? Bapak tadi masih punya rezeki satu gelas susu lagi. Karena udah nyampe tempat matinya juga naik tuh. Selesai dijemput baru boleh mati. Benar. Apalagi ada orang udah nyerah sama kehidupannya pun pernah kejadian dia udah tiduran di rel kan? Keretanya lewat masih gak mati juga karena keretanya lewat di rel sebelahnya ya, dia memang salah tiduran ya. Tapi kenyataan pernah ada. Di Thailand pernah ada cerita seorang istri lagi hamil tua, suaminya kabur dengan perempuan lain, stres, ingin mengakhiri hidup. Dia masuk ke rumah, dicariin botol-botol, diminumin, ketemu 2 botol, entah buat bersihin toilet, entah buat apa. Minum 2 botol, gelap, dibawa ke rumah sakit. Bangun-bangun udah di rumah sakit. Yang pertama kali dia tanya, saya masih hidup dong? Iya. Yang dua botol yang ibu minum, satu mengandung asam, satu mengandung basa, jadi netral. Ini kan bagi saya kayak gini, belum waktunya nggak boleh. Ya. Termasuk itu diyakini nggak boleh kita, nggak mungkin seseorang mati tanpa rezekinya dia terima, itu nggak mungkin. Termasuk berarti di dalamnya nggak berani dia ngambil yang nggak boleh, untuk nyentuh punten, ya pinjol, ya judul. Karena kalau misalkan punten ya, kita suka mikir gini, gaji saya tahu sebulan segini, wah nggak cukup nih. Maka memang kadang kalau yang halal doang nggak cukup, makanya ada yang berani-beraninya ngambil yang haram. Padahal punten, konsep rezeki itu, ini masih bicara ketauhidan sebelum nyambung ke akhlaknya. Bicara tentang ketauhidan itu, rezeki itu, kalau kata Allah rezeki itu 1 miliar bulan ini, mau pakai cara halal, mau pakai cara haram, tetap 1 miliar. Nggak mungkin kan? Ya kan, di kisahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah minta seorang pemuda bersihin kudanya, Pak. Ditinggallah sholat sebentar. Beres sholat, kudanya ada, tapi pemudanya hilang sama pelana kuda, dudukannya hilang. Nggak usah suuzon. Beliau tarik kudanya langsung ke toko kuda buat beli yang baru. Nyampe salah satu toko, ngeliat kayak kenal. Nanya dong yang punya tokonya, Bapak dapat dari mana, Pak? Oh, tadi ada pemuda yang jual. Pak, boleh tanya, Bapak beli berapa dari pemuda itu, Pak? 1 dirham. Kata Sayyidina Ali dalam hatinya, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, sepulang aku beres sholat juga pengen aku kasih 1 dirham ke pemuda itu. Apa hikmahnya? Si pemuda ngira lama nih nungguin sholat. Sahabat Nabi, kalau sholat lama, nggak kayak kita ya.
cepat juga gara-gara harusnya 4 rakaat jadi 3 rakaat ya, lupa. Ya. Maka udah colong aja, 1 lebih cepat, 2 bisa jadi laku lebih mahal. Paling dikasih oleh beliau berapa nggak tahu juga. Kata Allah rezekinya 1 dirham, dia udah keliling berapa toko tetap nggak ada yang nawar lebih tinggi. Mau kan enggak? Kalau mau 1 dirham, kalau nggak bawa sana ke toko lain. Daripada nggak laku, udah jual. Tapi dia dapatnya apa? 1 dirham plus dosa. Kalau dia memilih sabar, dapatnya 1 dirham juga plus pahala. Asli, itu benar.